Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Samudra Langsa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, kelompok 3 semester 1. Di sini kami akan membahas tentang bahasa dan budaya. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah linguistik dengan dosen pengapu Ibu Nusyifera SPD MPD. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, ide, atau informasi melalui simbol, bunyi, atau tulisan yang telah disepakati bersama. Bahasa juga mencerminkan identitas sosial, budaya, dan individu suatu kelompok masyarakat. Yang kedua, pengertian budaya. Budaya adalah keseluruhan cara hidup, nilai, norma, kepercayaan, adat istiadat, dan hasil karya yang berkembang dan diwariskan oleh suatu masyarakat. Dari generasi ke generasi, budaya mencakup segala sesuatu yang memengaruhi cara hidup masyarakat, termasuk bahasa, seni, tradisi, teknologi, dan organisasi sosial. Faktor-faktor bahasa dan budaya saling terkait dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama ada geografi, yaitu kondisi geografis dapat memengaruhi cara hidup, yang kemudian tercermin dalam bahasa dan budaya. Dalam bahasa dan budaya masyarakat, misalnya masyarakat yang tinggal di pegunungan cenderung memiliki kosakata yang kaya tentang topografi seperti nama jenis-jenis gunung atau lembah, seperti pada masyarakat suku Inuit yang memiliki banyak istilah untuk salju. Yang kedua ada sejarah, yaitu peristiwa sejarah seperti kolonialisasi perang atau migrasi sering kali membentuk identitas budaya dan kosakata baru dalam suatu bahasa. Misalnya, pengaruh kolonial Belanda di Indonesia memperkenalkan banyak kata serapan dalam bahasa Indonesia seperti kantor dan sepatu. Yang ketiga ada agama, yaitu agama memengaruhi nilai-nilai, tradisi, dan istilah-istilah khusus dalam bahasa. Misalnya dalam budaya Islam, banyak istilah Arab seperti salat, zakat, dan halal yang menjadi bagian dari bahasa sehari-hari masyarakat Muslim. Yang keempat ada sosial, yaitu struktur sosial memengaruhi cara orang berkomunikasi, termasuk penggunaan bahasa formal atau informal. Contohnya di Jepang, bahasa memiliki tingkat keformalan berbeda sesuai hierarki sosial, seperti penggunaan keigo dalam situasi formal. Jenis-jenis bahasa dan budaya. Jenis bahasa. Yang pertama ada sikap politik. Sikap politik terbagi menjadi 4. Yang pertama ada bahasa nasional, yaitu bahasa menjadi identitas suatu bangsa seperti bahasa Indonesia. Yang kedua ada bahasa resmi, digunakan dalam pemerintahan atau dokumen hukum. Yang ketiga ada bahasa negara, yaitu bahasa yang diakui secara konstitusi. Yang keempat ada bahasa persatuan, yaitu bahasa yang menyatukan masyarakat dari latar belakang beragam. Yang kedua, tahap pemerolehan. Tahap pemerolehan terbagi menjadi 4. Yang pertama bahasa ibu, yaitu bahasa yang dikuasai sejak lahir. Yang kedua bahasa pertama, yaitu bahasa yang digunakan sehari-hari. Yang ketiga bahasa kedua, yaitu bahasa yang dipelajari setelah bahasa ibu untuk berkomunikasi. Yang keempat bahasa asing, yaitu bahasa yang dipelajari untuk kebutuhan tertentu seperti studi atau pekerjaan. Yang ketiga, ragam bahasa. Ragam bahasa terbagi menjadi 5. Yang pertama, ragam lisan, yaitu bahasa yang diucapkan secara langsung.
Yang kedua, ragam tulisan, yaitu bahasa yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, ragam resmi, digunakan dalam situasi tertentu seperti pidato atau dokumen. Yang keempat, ragam informal, yaitu digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kelima, ragam khusus, bahasa dalam bidang tertentu seperti edukasi atau kesehatan. Contoh bahasa, yang pertama ada bahasa Jawa yang digunakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahasa Jawa ini biasanya terdapat berbagai tingkat kesopanan seperti krama atau formal dan ngoko atau informal. Yang kedua ada bahasa Sunda, biasanya digunakan di Jawa Barat. Bahasa ini memiliki berbagai dialek seperti dialek Priangan dan Banten. Yang ketiga ada bahasa Bali, biasanya digunakan di Bali, yang memiliki sistem tingkatan bahasa yang mencerminkan status sosial. Contoh budaya, yang pertama ada budaya batik, memiliki kain tradisional yang dihiasi dengan teknik penculupan lilin. Yang kedua, tari kecak, yaitu tarian tradisional Bali yang melibatkan banyak penari pria yang membentuk lingkaran dan menyanyikan cak-cak-cak. Yang ketiga, ada upacara ngaben, yaitu upacara kremasi di Bali, merupakan bagian penting dalam proses pemakaman dan diyakini membantu jiwa mencapai moksa. Kesimpulan, bahasa dan budaya saling terkait dalam kehidupan manusia. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi dan sarana untuk menjaga serta mewariskan kebudayaan. Sementara budaya mencerminkan nilai norma dan tradisi masyarakat. Faktor seperti geografi, sejarah, agama, ekonomi, teknologi, dan politik mempengaruhi perkembangan kebudayaan. Contohnya budaya Indonesia meliputi batik, tari becak, dan upacara ngaben yang mencerminkan identitas kekayaan tradisi lokal. Sekian presentasi kami hari ini. Sekiranya ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.